Dia adalah Allah yang kita perlukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu Hidup Rohani nomor 369. Hidup Rohani nomor 369, perlu Yesus. Diharapkan untuk semua berdiri. Sepuluh dasar kepercayaan gereja Yesus yang 1. Percaya bahwa Yesus adalah Firman yang menjadi manusia. Ia berkorban mati di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Pada hari ketiga kembali dari surga. Dia adalah juru selamat umat manusia, Tuhan semesta alam dan Allah yang Maha Esa. 2. Percaya bahwa kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang dimaafkan oleh Allah adalah sumber tunggal kebenaran dan kehidupan bagi umat. 3. Percaya bahwa gereja Yesus didirikan oleh Roh Kudus pada masa yang akhir untuk memulihkan kembali gereja benar di dalam para rasul. 4. Percaya bahwa baptisan air adalah sakramen untuk menghapus dosa dan kembali dilaksanakan dalam agama Kristus dari dulu dengan orang menunduk dan segala tubuh disampaikan ke dalam air. Pembaptisan seorang orang yang telah menerima baptisan air dan baptisan Roh Kudus. 5. Percaya bahwa menerima Roh Kudus adalah jaminan bagian warisan kerajaan Allah dengan berkuasa Roh sebagai bukti nyata menerima Roh Kudus. 6. Percaya bahwa sakramen bersakti adalah untuk memperoleh bagian dalam Tuhan, mengandung kegiatan saling mengasihi, menyucikan diri, merendahkan diri, melayani dan saling mengampuni. Setiap orang yang telah dibaptis harus menerima sakramen bersakti ini satu kali yang dilakukan dalam nama Yesus Kristus. Saling membasuhkan dan pula dilaksanakan apabila perlu. 7. Percaya bahwa sakramen menjadi kudus adalah untuk memperingati kematian Tuhan, bersama-sama mendirikan diri kepada Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan untuk memperoleh hidup kekal dan kebangkitan kembali pada akhir zaman. Sakramen yang dipersiapkan, penyelenggaraannya harus dilakukan dengan menggunakan
untuk lebih dari hari Tuhan. Percaya bahwa Sabat hari Sabtu adalah hari kudus yang diberkati Allah, dan yang kami mohon untuk memperingati penciptaan dan penyelamatan Allah dengan menaruh pengharapan asal kekal dan hidup yang akan datang. Percaya bahwa manusia yang diselamatkan adalah karena tiga dan juga iman. Manusia harus menjaga setia berdasarkan Roh Kudus, mengamalkan ajaran kita, mengasihi Allah dan sesama manusia. Percaya bahwa Yesus akan turun dari surga pada akhir zaman untuk menghadiri umat manusia. Orang benar akan memperoleh hidup kekal, orang jahat akan memperoleh hukuman kekal. Sebenarnya misalnya kepada Selamat sore Bapak Ibu, kita berjadi yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan kalau pada hari ini ya kita bersama-sama mengingat menunjukkan kabar Tuhan dan kita beribadah menyembah kepada Tuhan. Pada sebelum kita akan bersama-sama lanjutkan ibadah kita akan tundukkan kepala berdoa dengan dalam hati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan lanjutkan ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu serta saudari, kita akan angkat pujian Kidung Rohani nomor 170. Dalam nama Tuhan Yesus kita akan lanjutkan ibadah kita menaikkan pujian nomor 170. Terima
Mari sebelum kita sama-sama kita akan mendengarkan kebahagiaan dan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan merendahkan diri, kita akan berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Mari kita bersama-sama bicara berdoa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan Tuhan. Segala puji syukur dan mata panjatkan Prabu Kuasa, aku telah berkat kerjaan rodamu yang menggerakkan yang kami percaya memimpin memberkati para kami. Haleluya. Amin. Sama-sama kita berkumpul, kita berhimpun, kita beribadah, kita memperbaiki Indonesia Yesus Kristus. Di dalam nama Kristus, sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul para pahlawan di balik keagungan seorang raja. Mari pertama-tama kita akan membaca di dalam 1 Kawaris pasal 11 ayat yang ke-10. 1 Kawaris pasal yang ke-11 ya, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan mengatakan, 1 Kawaris 11 ayat yang ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberikan dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja dan mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dikatakan dengan jelas, inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat padanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan seorang raja. Bapak Ibu, mungkin kita akan berkata Daud adalah seorang raja yang gagah perkasa. Ya, dan kita tahu di dalam di bawah pemerintahan Raja Daud, dia menaklukkan banyak sekali tempat-tempat yang belum ditaklukkan. Dan kemudian dia menjadi seorang raja yang sangat dihormati, yang sangat dihargai. Tapi diungkapkan dengan jelas oleh firman Tuhan kepada kita,
Daud mencapai kedudukan sebagai seorang raja, menjadi seorang raja yang agung, yang dihormati oleh lawan, yang ditakuti oleh lawannya, dan ditakuti oleh lawan-lawannya. Apa yang menyebabkan dia menjadi seorang yang begitu sukses? Firman Tuhan mengatakan ada peran pahlawan-pahlawan yang menyertai Daud. Kalau sekiranya tidak ada para pahlawan yang mendukung Daud dengan seluruh bangsa Israel, mana mungkin Daud mencapai kedudukan sebagai seorang raja yang sangat agung dan mulia. Jadi boleh katakan Daud menjadi seorang raja yang agung dan mulia. Ada peran dari pahlawan-pahlawannya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang berjuang bersama-sama dengan dia, sehingga Daud menjadi seorang raja yang sangat agung dan mulia. Bapak Ibu, mari kita akan bersama-sama melihat dalam Amsal 14 ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Diungkapkan dengan jelas oleh firman Tuhan kepada kita, dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja. Tapi ada satu hal yang lebih penting, ya, bukan hanya besarnya jumlah rakyat yang mendukung seorang raja, tapi kalau di antara rakyat itu tidak ada yang menjadi pahlawan-pahlawan, menjadi seorang pendukung bagi raja itu, kan tidak mungkin kerajaan itu menjadi kerajaan yang besar. Tapi karena jumlah rakyat banyak, yang disertai dengan begitu banyak pahlawan-pahlawan yang muncul untuk mendukung seorang raja, maka kerajaan itu pun menjadi agung dan besar. Bapak Ibu, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama yang melihat di dalam Alkitab beberapa tokoh yang dicatatkan sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Harapan kita yang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan pun bisa menjadikan kita pahlawan-pahlawan bagi Kristus, pahlawan-pahlawan bagi kerajaan Allah, sehingga keagungan kebesaran kerajaan Allah juga disokong, didukung oleh setiap kita anak-anaknya yang berjuang untuk Tuhan. Mari kita akan bersama-sama, kita akan melihat ya beberapa tokoh yang dicatatkan di dalam Alkitab sebagai orang-orang yang setia. Kita akan baca di dalam 2 Samuel 23 dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Kita lihat dari 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-8. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud, Ishiba orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ayat 9. Sesudah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang, padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10. Tapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ayat 11. Sesudah dia sama anak Age, seorang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh dengan kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang-orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya, memukul orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu, kalau kita membaca 2 Samuel pasal 3 dari ayat 8 sampai ayat yang ke-12 ini, apa yang kita rasakan? Ishiba, seorang pahlawan dari Daud, yang dikatakan dengan jelas, dia melawan 800 orang
yang tertikam mati oleh dia. Satu orang melawan 800 orang dan dia mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian katakan Eliasa anak Dodo, pada saat dia mengolok-olok orang Filistin, dan kemudian orang-orang Filistin itu menyerang mereka dan orang Israel mengundurkan diri. Tapi Eliasa terus bangkit, terus berperang sampai pedang yang melekat di tangannya, dan dia memberikan kemenangan yang besar untuk orang-orang Israel. Kemudian katakan di dalam ayat 11, sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul, di sana ada satu ladang yang penuh dengan kacang merah. Tentara Israel melarikan diri, tapi dia bangkit dan memukul kalah orang-orang Filistin. Bapak Ibu, kalau hanya 3 perwira saja demikian luar biasa, ya, bagaimana tidak Raja Daud dia mencapai kedudukan sebagai seorang raja yang agung, yang mulia, karena dia disertai oleh pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama kita merenungkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Pada saat ya tentara orang-orang Israel mengundurkan diri, baik Eliasa atau Sama tetap bertahan. Pada saat orang-orang Israel yang lain melarikan diri, Eliasa dan Sama terus berperang sampai mereka memperoleh kemenangan. Dari sini kita bisa belajar satu hal yang sangat penting, yaitu ada orang-orang seperti Eliasa dan Sama ini, orang yang setia. Sekalipun dia sedang menghadapi peperangan yang besar dan tentara yang lain melarikan diri, dia tetap setia, dia tetap bertahan, dia tetap mempertahankan apa yang harus dipertahankan, dan kemudian berperang memperoleh kemenangan yang besar. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama kita merenungkan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mungkin kita berkata, bukankah ladang ini hanya penuh dengan kacang merah? Oh, ini sesuatu yang tidak ada artinya. Ya, kita bisa meninggalkan begitu saja ladang penuh dengan kacang merah ini. Tetapi yang dilakukan oleh Sama anak Age ini, dia tidak pernah berpikir ini hanya sekedar ladang yang hanya dengan yang penuh dengan kacang merah. Yang dia pikirkan adalah musuh akan merebut ladang itu, musuh akan merebut hasil dari ladang itu. Dia mempertahankan diri untuk mempertahankan ladang yang ada kacang merah itu, dan dia memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Seringkali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita ini diuji dari hal-hal yang kecil. Ya, kalau dalam hal yang kecil saja kita tidak bisa setia, bagaimana mungkin kita bisa setia dalam perkara-perkara yang lebih besar? Sama anak Age, ya, dia mempertahankan ladang yang penuh dengan kacang merah, dan orang berpikir ini tidak layak untuk dipertahankan. Tetapi dia bertahan, mempertahankan ladang yang penuh dengan kacang merah itu, dan dia memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Pada saat mungkin Tuhan memberikan tugas, tanggung jawab kepada kita, orang lain berkata, ini remeh, ini kecil, ini tidak berarti. Atau mungkin orang-orang di sekitar kita berkata, ini remeh, ini kecil, ini sesuatu yang tidak berarti. Ada orang-orang yang mungkin mengabaikan, ada orang-orang yang mungkin tidak setia untuk hal-hal yang kecil itu. Tapi kalau kita bisa setia seperti pahlawan-pahlawan Daud ini, bahkan dalam hal-hal yang kecil sekalipun, maka Tuhan akan mempercayakan pada kita perkara-perkara yang lebih besar. Mari kita lihat di dalam Lukas 16. Lukas pasal yang ke-16. Ayat yang ke-10. Demikian di firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.
Firman Tuhan mengungkapkan, seorang yang setia dalam perkara kecil, ia pun bisa setia dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia pun tidak akan benar dalam perkara-perkara besar. Kalau Bapak Ibu setiap kali mungkin bekerja di sebuah perusahaan, ya, dan kemudian kita mendapatkan kepercayaan dari bos kita, dari atasan kita, untuk mengelola sesuatu tanggung jawab. Ya, tapi kemudian apa yang kita lakukan? Kita abai untuk hal-hal yang kecil, kita lalai untuk hal-hal yang kecil. Dia dipercayakan oleh kita, oleh atasan atau oleh bos kita. Bapak Ibu, mungkinkah atasan atau bos itu akan berkata, saya akan mempercayakan kepada kamu perkara-perkara yang lebih besar. Kalau dalam perkara kecil tidak bisa dipercaya, bagaimana dia bertanggung jawab dalam perkara-perkara yang lebih besar? Tapi kalau seorang yang setia dalam perkara kecil, kita percaya dia akan setia dalam perkara yang lebih besar. Misal, kalau di satu perusahaan, ya kita dipercayakan masalah keuangan. Kita setia dalam masalah keuangan itu. Bos kita pada saat kita mengetahui kita adalah orang yang setia, dia mungkin akan memberikan kepercayaan yang lebih besar dalam masalah keuangan itu kepada kita. Tapi kalau di dalam kehidupan kita dipercaya keuangan kecil saja sudah tidak dapat dipercaya. Seperti Yudas yang mengambil uang yang seharusnya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dia berpikir, oh Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat, ya Tuhan juga tidak pernah marah, saya ambil sedikit-sedikit. Mungkinkah kita akan dipercaya dalam perkara yang jauh lebih besar? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari itu di dalam kehidupan kita bergereja, ya, pekerjaan apapun, pelayanan apapun yang orang anggap kecil, remeh, tidak berarti, kita kan tidak masalah. Kita harus setia dalam perkara-perkara kecil itu. Kalau kita sudah setia dalam perkara-perkara yang lebih kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan kita perkara-perkara yang lebih besar. Sama seperti di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan, ya, tentang talenta. Mari kita lihat di dalam Matius 25. Kita melihat dari ayat yang ke-15. Injil Matius 25 ayat yang ke-15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ada seorang tuan yang kaya mempercayakan talenta-talenta yang dimilikinya kepada 3 orang hambanya. Satu dipercaya 5, satu dipercaya 2, satu dipercaya 1 talenta. Talenta itu berapa sih nilainya? Ya, 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar adalah upah 1 hari untuk orang-orang Israel pada saat itu. Jadi 1 talenta adalah upah untuk 16 tahun orang-orang Israel pada saat itu. Jadi jumlah yang sangat besar. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Orang yang dipercaya 5 talenta, mengelola talenta itu dengan baik-baik, kemudian pada saat tuannya datang, dia dengan gembira berkata, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan percayakan sekarang sudah mendapatkan keuntungan 5 talenta. Tuhan yang berkata, engkau adalah hamba yang setia dan baik, masuklah dalam kebahagiaan di rumah Tuhan. Yang 2 juga datang kepada tuannya dan berkata, Tuhan, saya sudah mengelola talenta yang Tuhan percayakan, saya sudah mendapatkan keuntungan 2 talenta. Dan Tuhan itu berkata, engkau hamba yang setia dan baik, masuklah ke dalam kebahagiaan di rumah Tuhan. Tapi yang dipercaya 1 talenta, dia takut-takut. Dia berkata, talenta yang saya terima dari Tuhan, saya pendam, saya kubur, dan sekarang saya mengembalikannya kepada Tuhan. Apa yang diucapkan oleh Tuhan itu kepada hamba yang berbuat seperti itu, kamu adalah hamba yang malas, kamu adalah hamba yang tidak setia. Ya, campakkan orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Orang yang memperoleh 5 talenta, ya, kemudian dipercayakan kembali 1 talenta yang diambil dari orang yang memendam talenta itu.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, mari kita memohon kepada Tuhan, ya, kita belajar dari pahlawan-pahlawan Daud. Baik itu di Siba, Eliasa, sama. Mereka adalah orang-orang yang sangat setia. Di saat tentara-tentara Israel yang lain meninggalkan medan peperangan karena ketakutan, mereka bertahan, mereka terus berperang dan memperoleh kemenangan. Ya, kita percaya orang yang setia dalam perkara kecil, mereka akan dipakai oleh Tuhan dan dipercayakan kepercayaan dalam perkara-perkara yang jauh lebih besar. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari pahlawan-pahlawan Daud ini? Pada saat Daud haus dan ingin minum air dari perigi yang ada di Yerusalem, tiga pahlawannya mendengar. Rajanya menginginkan air yang ada di perigi Yerusalem. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh ketiga orang ini? Mereka menerobos pertahanan musuh, masuk sampai ke perigi Yerusalem, dan kemudian membawa air dan perigi Yerusalem itu untuk dipersembahkan kepada rajanya Daud. Mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-23. 2 Samuel pasal yang ke-23. Kita melihat di dalam ayat yang ke-15. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan yang dimiliki. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkan sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah dari Prabu ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya, dan dia tidak mau meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Bapak Ibu, kita mencatatkan Daud haus dan ingin minum air dari perigi Betlehem, ya bukan perigi Yerusalem, perigi Betlehem. Dan kita mencatatkan dengan jelas, tiga pahlawannya menerobos perkemahan musuh dengan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menginginkan memperoleh air dari perigi Betlehem, dan mereka ingin mempersembahkannya kepada rajanya Daud. Mari kita bersama-sama kita merenungkan untuk memuaskan keinginan daripada rajanya agar dia bisa meminum air dari perigi Betlehem. Ya, kita mencatatkan ketiga pahlawan itu menerobos pertahanan musuh. Ketiga pahlawan itu tidak memperdulikan nyawa dan keselamatan mereka. Ketiga pahlawan itu hanya memikirkan bagaimana mereka bisa memuaskan kerinduan dari raja mereka untuk memperoleh air dan perigi di Betlehem. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kita merenungkan. Yesus Kristus hari ini adalah Tuhan dan Raja kita. Di atas kayu salib dia pernah berkata, aku haus. Apa Bapak Ibu saudara-saudari pada saat mendengarkan perkataan aku haus? Saudara kalian memiliki kerinduan yang sama seperti tiga pahlawan daripada Daud ini, berjuang bahkan mempertaruhkan nyawa supaya kita bisa memuaskan Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang yang mau bertaruh nyawa, berkorban nyawa untuk memuaskan keinginan Tuhannya, bukan hanya ditunjukkan sebagai sikap hormat, tapi juga sikap mencintai, mengasihi kepada raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya tidak percaya setiap anak Tuhan, setiap orang kita bisa berbuat sesuatu yang besar di dalam kerajaan Tuhan, di dalam gereja Tuhan, kalau yang mendorong kita berbuat sesuatu adalah hati mengasihi Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yohanes 21. Injil Yohanes pasal yang ke-21. Dari ayat 15
yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus padanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus padanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata padanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus padanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Apa yang diangkat oleh Tuhan? Kenapa Simon Petrus yang pernah menyangka Tuhan Yesus bersumpah tidak mengenal Tuhan Yesus dan kemudian bahkan mengutuk saat orang-orang mencoba untuk menangkap murid-murid Tuhan, kemudian bangkit menjadi seorang rasul yang sangat luar biasa, rasul yang sangat agung. Bahkan dari antara murid-murid Tuhan, kematian yang paling mengerikan terjadi kepada Simon Petrus. Bagaimana Simon Petrus martir, yang mati untuk Tuhan. Dia disalibkan dengan kepala di bawah, kaki di atas. Jadi kalau Tuhan Yesus dalam posisi yang normal, Petrus dibalikkan kepalanya. Dia disalib dengan kondisi yang seperti itu. Tapi kenapa Simon Petrus dia berani bertaruh nyawa, bahkan mengalami kematian yang sangat mengerikan untuk Tuhan? Yang paling penting di dalam ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 ini, Tuhan mempertanyakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan ini tidak cukup sekali. Dia berkata kembali, "Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" Kalau kita melihat di dalam bahasa asalnya, jawaban dari Simon Petrus itu melangkah setingkat lebih tinggi sampai kepada kasih yang terdalam, kasih yang tertinggi yang bisa diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, seseorang mau berkorban untuk Tuhan kalau kita memiliki hati yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Kalau bukan karena dorongan kaki kita berbuat sesuatu, saya tidak mungkin kita berani berkorban untuk Tuhan. Mari kita lihat kembali di dalam 2 Korintus. Pasal yang ke-5, ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Dikatakan, karena kami telah mengerti jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang anak usia 11 tahun, dia pulang dari sekolah dengan muka yang sembab, mata yang merah, kemudian penuh dengan air mata. Dia pulang dari sekolah dalam keadaan seperti itu. Ibunya bertanya kepada anak perempuan itu, "Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis seperti itu?" Anaknya diam, anaknya tidak berbicara, anaknya tidak melakukan apa-apa. Anak itu masuk ke kamar, dia tidak mau mengatakan apa-apa tentang apa yang terjadi. Ibunya khawatir. Dia coba ketuk, coba untuk berbicara kepada anak perempuannya itu. Akhirnya anak itu perlahan-lahan mau membuka diri dan berkata kepada mamanya, "Mama, saya malu."
Apa yang menyebabkan kamu malu? Anak itu berkata, setiap teman-teman saya yang mengenal mama, mereka mengejek, muka ibu kamu seperti hantu. Kenapa teman-temannya berkata seperti itu? Ibunya itu terkena luka bakar dari kepala sampai kepada bagian tubuhnya itu separuh, dan wajahnya itu rusak, ya sebagian. Ibunya hanya diam, ya ibunya tidak berkata apa-apa. Dan kemudian, ya untuk mengubah pemikiran dari para anaknya itu, ibunya membawa sebuah foto perkawinan yang dia simpan di dalam tas yang tidak pernah dia tunjukkan ke para anaknya. Kemudian anaknya itu diperlihatkan foto pernikahan seorang laki-laki yang sangat gagah dan tampan yang bersanding dengan seorang perempuan yang cantik, ya, yang jelita. Kemudian anak itu bertanya, "Mama, foto pernikahan siapa ini?" "Oh, itu adalah almarhum ayahmu dengan mama." Kemudian anak itu bertanya kembali, "Kenapa mama begitu cantik jelita, tapi sekarang wajah mama demikian buta?" Bapak Ibu, akhirnya ibu itu berkata, satu kali saat anak itu masih bayi, ya, ibu itu perlu untuk membeli sesuatu karena tidak ada orang, dan anak itu masih tidur. Dia meninggalkan anak itu untuk sementara. Dia cepat-cepat untuk pergi membeli sesuatu yang mereka butuhkan dalam rumah tangga itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ya, kompor lupa untuk dia matikan, dan kemudian akhirnya rumah itu terbakar. Oh, mereka semua mendengar ada jeritan anak kecil yang ada di dalam rumah yang terbakar itu. Tapi anak kebakaran itu sudah meluap, sudah hebat. Tidak ada orang yang berani masuk. Tapi ibunya berpikir, ya, itu anak saya, itu bayi saya. Dia buka pintu, ya, dan orang-orang menahan dia, menghalangi dia untuk tidak masuk. Tapi ibu itu dengan berusaha sekuat tenaga, dia mencoba masuk, ya, ke dalam tempat di mana anak bayinya itu ditinggalkan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dia mengambil kain, kemudian dia basahi dengan air, dia tutupi anaknya. Dan pada saat dia ingin menerobos keluar dari ruangan itu, kayu-kayu mulai berjatuhan, ya, yang penuh dengan api dan menimpa pada bagian muka dan badan daripada ibu itu. Sekalipun ibu itu dan anaknya selamat, ya, tapi meninggalkan luka yang sangat membuat tubuh daripada ibu itu menjadi rusak. Mendengar cerita ini, apa yang menjadi reaksi daripada anak itu? Ya, anak itu berkata, "Mama, nanti kalau ada orang-orang yang mengejek lagi wajah ibu kamu seperti itu, saya tidak akan malu lagi. Bahkan saya akan berkata, oh, ibu kamu cantik, ibu kamu jelita, tapi saya akan berkata kepada setiap orang, ibu saya paling cantik, ibu saya paling agung, ibu saya yang paling mulia." Bapak Ibu, kenapa anak itu berubah? Karena dia tahu kasih ibunya, dia tahu pengorbanan ibunya. Ibunya sudah mengorbankan keselamatannya untuk menyelamatkan dirinya. Karena itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, saya tidak percaya kalau setiap orang dengan hati mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ya, dengan hati seperti itu, saya tidak percaya kita bisa berbuat hal yang besar untuk gerejanya, untuk kemuliaan Tuhan. Sama seperti pahlawan-pahlawan Daud yang berjuang untuk memuaskan kehausan dari rajanya. Kita lihat yang keempat, pahlawan seperti apa lagi yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. 2 Samuel pasal 23 ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Selanjutnya, Benaya bin Yoyada, anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya,
yang berasal dari Kabja. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bertajuk. Ayat 21. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak, tapi ia mendatangi dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita? Ya, saat orang Israel berhadapan dengan seorang yang gagah perkasa dari tentara Moab, Benaya bin Yoyada menewaskan kedua pahlawan itu. Pada saat mereka terancam oleh seekor singa, Benaya bin Yoyada dia berhadapan dengan singa dan membunuh singa itu. Pada saat orang-orang Israel harus berhadapan dengan seorang Mesir yang tinggi perawakannya, dia mendatangi orang Mesir itu dan membunuh pahlawan orang Mesir itu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari Benaya bin Yoyada ini? Yaitu seorang yang sangat berani walaupun dia dalam kesendirian. Bapak Ibu saudara-saudari, pada saat kita sendirian yang menghadapi musuh-musuh yang besar, raksasa yang besar, ancaman yang sangat menakutkan dari seekor singa, apa yang mungkin kita pikirkan? Kita mungkin banyak berpikir, ya udah melarikan diri saja, udah kabur saja. Tapi berbeda dengan Benaya bin Yoyada. Saat dia berhadapan dengan dua pahlawan orang Moab, dia kalahkan, dia bunuh. Saat berhadapan dengan seekor singa yang mengancam, dia kalahkan dan dia bunuh. Saat dia berhadapan dengan seorang tentara Mesir yang tidak besar, dia juga membunuh musuhnya itu. Dalam kesendirian, tidak ada orang, tidak ada yang menyertai, tidak ada yang bersama dengan dia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, seringkali di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang kita, orang-orang percaya itu diuji saat kita berada dalam kesendirian. Misalnya saya berikan sebuah contoh. Kalau saya seorang pelajar, mungkin saya punya 3-4 orang teman. Teman merokok lah, minum lah, bergaul bebas lah, pakai obat melarang lah. Ya, pertanyaan yang harus kita renungkan. Saya ikut dia, atau saya tetap bertahan hidup sebagai orang Kristen yang benar? Banyak orang kadang-kadang ya karena tekanan, karena paksaan, karena bujukan, perlahan-lahan berubah dan ikut orang-orang itu. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan, saya pernah melihat ada satu penulis di Instagram, dia berkata, ada orang yang berkumpul dengan 4 orang penjudi, akhirnya dia jadi orang yang terima. Ada orang yang berkumpul dengan pemabuk, dia jadi orang yang terima menjadi pemabuk. Ada orang yang kumpul dengan pebisnis, 4 pebisnis, lalu kenapa dia menjadi pebisnis? Terkadang akan terjadi. Lingkungan mengubah seseorang. Tapi pertanyaannya, jangan sampai kebiasaan yang buruk, kebiasaan yang tidak baik, yang dilakukan dan diperbuat oleh orang-orang sekitar kita, kemudian mengubah kita. Hal yang lain yang boleh saya sampaikan. Pada saat kita berada di dalam kesendirian, misal Anda bekerja di sebuah kantor, teman-teman kita korupsi, manipulasi, ya, kemudian mencari keuntungan yang tidak benar. Kita orang percaya, kita orang Kristen. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, teman kita berkata, kenapa tidak kita bisa memperoleh keuntungan dengan mudah? Kenapa tidak kita bisa korupsi, manipulasi? Ya, perusahaan kan nggak tahu, yang penting kita untung. Apakah di saat yang seperti itu Bapak Ibu serta saudara berkata, ya, saya akan ikut bersama dengan kamu. Ya, saya akan melakukan hal yang sama dengan kamu. Kemudian kita terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang mungkin merugikan tempat di mana kita bekerja. Atau sekalipun orang membujuk kita, memaksa kita berkata, saya tidak akan mencari keuntungan dengan cara yang tidak benar.
Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang lebih penting lagi adalah dalam masalah iman. Dan orang Kristen umumnya mudah berubah dalam dua perkara yang sangat mendasar ini. Pertama di dalam perkawinan, kedua dalam masalah perkabungan. Dan pada saat kita bertemu dengan seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan, kemudian pada saat kita tertarik, ya kita saling mencintai, saling mengasihi, dan kemudian pasangan kita itu berkata, kamu harus ikut saya, tinggalkan Tuhan kamu, tinggalkan Yesus kamu. Beberapa orang berkata, Tuhan nggak kelihatan di surga, pacar yang ganteng, pacar yang cantik kan kelihatan. Kemudian orang mudah mengubah iman mereka hanya untuk pasangan. Yang kedua adalah masalah perkabungan. Ya, beberapa di atas kita lahir dari keluarga yang belum percaya Tuhan, dan juga lahir dari keluarga yang tidak percaya pada Tuhan. Umumnya pada saat mereka melakukan perkabungan, mereka patuh berlutut di hadapan peti mati. Ada banyak ritual-ritual yang harus diikuti, yang tidak sesuai dengan iman kita sebagai orang percaya. Apakah kita akan ikut ritual-ritual mereka, atau kita bisa bertahan seperti yang dilakukan oleh 3 kawan Dani? Semua orang sudah berlutut menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Semua sudah berlutut. Tapi orang-orang berkata, ada 3 orang besar yang masih berdiri. Anaknya misalnya dan Azaria, ya, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Kemudian 3 orang ini diperhadapkan kepada Raja dan Nebukadnezar. Pada saat bunyi-bunyian dibunyikan, ya, kalian harus tunduk dan menyembah. Kalau tidak, kalian akan dilemparkan ke dalam perguruan api. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 3 orang ini dengan tegas berkata, sekalipun kami harus mati, kami tidak akan meninggalkan iman kami. Dan ternyata pada saat mereka dilemparkan ke dapur api, orang-orang banyak melihat ada satu sosok yang lain, ya, malaikat Tuhan yang melindungi 3 orang ini, sehingga mereka tidak terbakar di dalam api, dan kemudian Tuhan dipermuliakan karena peristiwa ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita memohon kepada Tuhan. Di saat orang lain mungkin tergeser iman mereka, berubah iman mereka, kita mohon kepada Tuhan seperti Benaya bin Yoyada ini, tetap bertahan, tetap berjuang di dalam Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Demikian menjadi firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Apa janji yang Tuhan berikan kepada kita pada saat Dia menjadikan Roh Kudus? Dikatakan jelas, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu, di saat kita harus berjuang, ya, menghadapi tantangan dan kesulitan seperti apapun, Roh Kudus yang dikaruniakan Tuhan di dalam kita akan memberikan kekuatan, keberanian menghadapi situasi dan keadaan seperti apapun. Kita lihat yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari pahlawan-pahlawan Daud ini. Di dalam 2 Samuel pasal 23 yang kita baca bersama-sama, ada daftar 30 pahlawan yang telah berjuang untuk kemuliaan Raja Daud. Dan mungkin nama-nama dari pahlawan-pahlawan itu bahkan kita jarang mendengar, tidak mendengar. Tak orang bertanya, ya, nah orang Berot, apakah kita tahu dengan jelas? Ya, kemudian disingkatan Ira orang Yeti, apakah kita tahu dengan jelas? Atau kemudian Galeb orang Yeti, apakah kita tahu dengan jelas? Tidak mungkin bengong dan berkata, siapa itu? Ya, Naherai orang Berot, siapa itu Ira orang Yeti, siapa itu Galeb orang Yeti? Kita berkata, saya tidak mengenal nama-nama ini.
Tapi kita mencatatkan dengan jelas pahlawan-pahlawan Daud itu ya, namanya satu persatu, dan itu dicatatkan di dalam Alkitab. Catatan ini bukan berisi tentang Daud dan keturunannya, tapi catatan ini berisi pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk Daud. Bapak yang dirahmati oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, seringkali ya kita merasa saya belum berbuat sesuatu, saya belum berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita sudah lakukan dan persembahkan untuk Tuhan, semua dicatat, semua diketahui oleh Tuhan. Ya, jangan kita pernah berkata bahwa saya melayani mungkin sebagai pemimpin pujian, sebagai pemain musik, mungkin kita melakukan pekerjaan bersih-bersih gereja, atau kita jadi penyambut tamu dan lain sebagainya. Orang tidak menghargai, orang tidak melirik, dan orang berkata itu pekerjaan yang remeh, yang rendah dan lain sebagainya. Semua dicatat, semua dilihat oleh Tuhan, semua dihargai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan supaya saat kita melakukan apapun untuk Tuhan, sekecil apapun, ya, setidak berarti apapun, lakukan dengan penuh hati, lakukan dengan sekuat tenaga. Tuhan mencatat semuanya. Kita lihat Filipi pasal 4. Surat Filipi pasal yang keempat ayat yang ketiga. Bahkan ku minta kepadamu juga Suntugas temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Rasul Paulus mencatatkan ya, nama Suntugas, nama Clement dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, saat kita bekerja, saat kita melayani dalam pekerjaan Tuhan, kita mencatatkan semua yang kita lakukan dan kita perbuat dicatat di dalam kitab kehidupan Allah. Kita lihat ayat yang terakhir di dalam Wahyu dan pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati yang diambil menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di tangan Allah ya, ada kitab kehidupan yang mencatat semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua dicatat, baik yang baik, baik yang buruk, semua dicatat. Ya, pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, itu akan membawa kita dalam kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Tapi saat kita melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang bersalah di hadapan Tuhan, semua pun dicatat dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari pada sore hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu serta saudari untuk bersama-sama memikirkan ya, Daud mencapai puncak kejayaannya karena ada peran dari pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan yang setia, pahlawan-pahlawan yang mengasihi rajanya dan mereka mau berkorban demikian rupa, pahlawan-pahlawan yang berani berkorban untuk kebenaran sekalipun yang di dalam kesendirian. Kita percaya kalau kita berjuang untuk Tuhan, semua nama-nama kita akan dicatat di dalam kitab kehidupan dan kita akan dilayakkan untuk memperoleh bagian yang besar dalam kerajaan juga. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bangkit berdiri naikkan pujian nomor 173.
Pujian nomor 173 Panji Salib. Syukur pada Tuhan, Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah kita pada per hari ini. Dalam doa kita akan berdoa untuk bangsa dan